A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada kesempatan ini saya ingin mengsaroso, mengkelupas sedikit banyak tentang kemungkinan hasil analisis ini mengandung kebenaran tentang metafora ungkapan ataupun ungkapan metafora tentang pohon kosmik dari syair klasik Makassar ataupun kalangan Buddhis. Ini dalam kaitannya dengan program Kementerian Agama Ande Gurta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA tentang apa sesungguhnya ekoteologi itu. Jadi saya ingin mencoba apa hubungan ekoteologi seperti yang diprogramkan oleh Ande Gurta itu dengan ungkapan metafora pohon kosmik dari kalangan syair klasik Bugis ataupun Makassar. Apa ungkapan klasik itu? Nah, kita mencoba mengangkat sebuah syair itu, yakni si pokok kayu matinggia. Nah, alulawara lekokna napak langi si kontu bone alang. Ada ungkapan lain yang cukup menarik juga yang mungkin semakna dengan ungkapan ini, yakni si pokok kayu matinggia alulawara lekokna napak langi si kuntu bone nalino. Bahkan ada ungkapan lain yang dianggap lebih spirit daripada dua ungkapan pertama, yakni si pokok kayu matinggia talulawara lekokna ia maklalang ia nipak lalangi. Namun pada kesempatan ini saya hanya ingin mencoba seperti apa ungkapan pertama itu dalam sketsa atau skala metaforik pohon kosmik itu. Yakni saya juga ingin mencoba menerjemahkan secara bebas di dalam bahasa Indonesia. Nah, si pokok kayu matinggia artinya sepohon kayu yang maha tinggi. Alulawar lekokna yang artinya berdaun 3 lembar. Napak langi yang berarti yang menyelimuti. Sikuntu bone alang, yakni seantero alam semesta. Ekoteologi menghadirkan itu pada dasarnya menghadirkan jembatan spiritual dalam memaknai relasi manusia, alam dan Tuhan. Nah, perlu diketahui bahwa krisis lingkungan yang melanda kita selama ini yang mencerminkan keterputusan manusia dari akar-akar spiritualnya. Nah, di tengah kegelisahan tersebut, Kearifan lokal Bugis Makassar menghadirkan konsep si pokok kayu matinggia, sepohon kayu yang maha tinggi. Nah, itu sebagai metafora kosmik yang menuntun kesadaran ekologis dan spiritual.
Nah, pembahasan ini sesungguhnya mengurai makna metafora ini dengan pendekatan ekoteologis, filsafat dan irfan. Nah, tentu memperkaya pemahaman tentang hubungan manusia dengan semesta dan Tuhan. Dalam dunia modern, relasi manusia dengan alam itu cenderung bersifat eksploitatif dan mekanistik, di mana alam dipandang sebagai objek yang dapat dimanfaatkan tanpa batas, sehingga melahirkan krisis ekologi global. Para filosof dan tokoh spiritual telah lama sebetulnya mengingatkan bahwa krisis lingkungan itu adalah cerminan krisis batin manusia. Seorang filosof, Sayyid Hasan Nasr, pernah mengungkapkan bahwa sebetulnya krisis ekologi adalah krisis spiritual. Itu berakar dari keterputusan manusia dengan tatanan sakral alam semesta. Dalam konteks ini, tentu kearifan lokal seperti si pokok kayu matinggia bisa menjadi jembatan spiritual yang menghidupkan kembali rasa keterhubungan manusia dengan bumi dan langit. Nah, para pemirsa, tentang si pokok kayu matinggia atau sepohon kayu yang maha tinggi ini melambangkan poros vertikal kosmik yang dalam tradisi filsafat itu disebut sebagai axis mundi. Nah, axis mundi atau poros dunia. Ya. Ini mencerminkan hubungan antara 3 tataran eksistensial. Alam, ya, ini alam atas itu disebut langit, alam tengah disebut dunia, dan alam bawah, yakni akar spiritual atau dunia tak kasat mata. Nah, metafora ini memperlihatkan konsep talulawar lekona atau berdaun 3 lembar. Apa itu talulawar lekona atau berdaun 3 lembar? Itu melambangkan kesatuan 3 elemen. Tuhan, ya manusia, dan alam. Nah, hal ini sejalan dengan pemikiran tokoh filsafat, yakni Mullah Sadra. Ini filosof irfan Persia yang menyatakan bahwa segala realitas adalah satu. Hanya yang tampak itu beraneka ragam dalam manifestasi. Ini diungkapkan Mullah Sadra dalam Al-Hikmah Muta'aliyatnya. Nah, 3 daun tersebut dapat pula dimaknai sebagai 3 tingkat kesadaran manusia. Pertama, kesadaran terhadap Tuhan atau Al-Haq. Yang kedua, kesadaran terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, kesadaran terhadap alam semesta. Nah, berikut ungkapan itu, Napak Laklangi dan Sikuntu Boni Alam. Bahwa kearifan lokal menggambarkan semesta sebagai napak laklangi yang menyelimuti. Ini menyiratkan kehadiran Tuhan yang meliputi segalanya. Hal ini sejalan dengan konsep wahdatul wujud dalam tasawuf yang dikemukakan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi Asy-Syekhul Akbar yang berkata bahwa tiada yang wujud kecuali wujudnya, bahwa seluruh alam hanyalah bayangan dari wujud mutlak itu sendiri. Ini bisa kita baca dalam kitab Futuhatul Makkiyah Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi. Artinya bahwa seluruh ciptaan adalah bagian dari sikuntu bone alam atau seantero alam semesta, suatu tatanan harmonis di mana tiap makhluk memiliki tempat dan peran. Nah, konsep ini menegaskan keterhubungan ontologis antar makhluk sebagaimana ditegaskan oleh Jalaluddin Rumi. Nah, Jalaluddin Rumi pernah berkata bahwa kita semua ini adalah benang dalam jalinan keesaan. Putus satu benang dan jalinan itu tentu kehilangan kesempurnaannya.
Dalam perspektif Irfan, setiap makhluk adalah tajalli, penampakan dari sifat-sifat ilahi. Karena itu, merusak alam berarti merusak cermin yang memantulkan keindahan Tuhan. Ada istilah pohon tuba. Pohon tuba yang bisa diistilahkan sebagai si pokok kayu matingkia dengan talun lawar lekokna yang berdaun 3 lembar, yang napak langi si kuntu bone alang itu atau menyelimuti seantero alam semesta. Secara filosofis melambangkan poros vertikal axis mundi dan kesatuan 3 elemen fundamental itu, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Dan jadi sebetulnya ini sejalan dengan konsep tuba sebagai pusat kebaikan dan keberkahan ilahi yang melingkupi segala wujud. Mencerminkan pemahaman sang tokoh Mullah Sadrah tentang realitas yang satu itu dalam manifestasi keanekaragaman. Berikutnya, apa sesungguhnya ekoteologi itu dikaitkan dengan si pokok kayu matinggia? Nah, itu tentunya menjadi tanggung jawab spiritual manusia. Bahwa si pokok kayu matinggia mengajarkan bahwa keseimbangan ekologis harus dijaga dalam harmoni talur lawara lekona. Nah, tanggung jawab ini tentu paralel dengan konsep khalifah dalam Al-Quran, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yang menempatkan manusia sebagai pemelihara, bukan penguasa, serakah atas bumi. Filsuf eksistensial, misalnya seorang tokoh Martin Heidegger, itu dalam The Question Concerning Technology, juga mengingatkan bahwa manusia modern telah kehilangan kemampuan dwelling, ya, tinggal secara harmonis dengan alam. Alih-alih menjadi penjaga, manusia justru menjadi perusak. Ya. Di dalam konteks ini, si pokok kayu matinggia menghidupkan kembali panggilan untuk dwelling, untuk hidup bersama, bukan melawan alam. Dalam tradisi Irfan, manusia disebut sebagai mikrokosmos yang mencerminkan makrokosmos. Imam Khomeini misalnya, ini salah satu tokoh Irfan asal Iran, tokoh Irfan yang kontemporer, menulis dalam Adabus Shalah. Beliau mengatakan bahwa manusia adalah semesta kecil dan semesta adalah manusia besar. Dengan demikian, kerusakan ekologis di dunia luar adalah cermin dari kerusakan spiritual di dunia batin manusia. Nah, bagaimana membangun kesadaran ekoteologis ini? Ya tentu dengan cara menghidupkan si pokok kayu matinggia. Nah, untuk menanggapi krisis lingkungan saat ini diperlukan kesadaran ekoteologis yang menempatkan alam sebagai bagian tak terpisahkan dari ibadah dan spiritualitas. Dalam kearifan si pokok kayu matinggia, manusia diajak untuk melihat setiap pohon, air, angin, dan tanah itu sebagai manifestasi napak langit. Hendrik Skolimowski, ini pelopor ekofilsafat, menyatakan bahwa alam semesta bukan sekadar tempat tinggal, tetapi merupakan tubuh agung yang suci, di mana kita adalah bagiannya. Dengan memaknai hidup melalui metafora si pokok kayu matinggia ini, manusia dapat menumbuhkan kembali rasa syukur, rasa rendah hati, dan tanggung jawab ekologis. Ingat, metafora si pokok kayu matinggia bukan hanya warisan budaya, tetapi juga jendela spiritual
yang menghubungkan manusia dengan realitas tertinggi, dengan mengintegrasikan nilai-nilai irfan, nilai-nilai filsafat, dan nilai-nilai ekoteologi. Metafora ini menyampaikan bahwa alam bukanlah yang lain, melainkan cermin eksistensi ilahi, Camminna Puangeh, yang harus dihormati dan dijaga. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Dan barang siapa mengenal alam semesta, maka sejatinya ia sedang membaca ayat-ayat Tuhan yang terhampar dalam jagat raya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.